Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang laporan jurnal, yaitu analisis dan problem solving. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Ahmad Mujin, yang saat ini belum itu hadir, yang kedua yaitu Nurani Jaya, 3 Islam dan Anita, 4 Ismia, 5 Supratika, dan 6 Dewi Nalisi. Nah, yang pertama yaitu tentang latar belakangnya, mereka oleh Mbak Surah. Nah, ini kendalanya dari jurnal yang kami analisis. Dan ini komentar dari kami untuk latar belakangnya atau pendahuluan pada jurnal ini hanya menjelaskan pengertian dari judul jurnalnya saja. Jika misalnya kasus atau masalah beserta dampak yang telah terjadi, sehingga dilakukan pembicaraan analisis antrian dalam pendaftaran pengobatan pasien menggunakan metode respon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jenny. Yang kedua yaitu pada jurnal ini menggunakan metode respon. Kemudian kalau kami memberi komentar pada jurnal ini yaitu pada analisis permasalahan di jurnal menggunakan metode respon yang merupakan metode atau di dalam meningkatkan kualitas. Kategori yang paling digunakan yaitu orang, metode, material, mesin, pengukuran, lingkungan yang mencakup semua yang terlibat, semua proses dan di mana proses itu dilakukan. Material yang diperlukan, semua peralatan yang digunakan, cara pengambilan data, posisi di sekitar tempat kerja, dari peralatan yang digunakan. Kemudian dari analisis yang telah dilakukan dan ditulis pada diagram tersebut, menurut kami kurang tepat karena penggambaran mengurangkan tidak terlihat tulang besar atau utama pada diagram tersebut, kurang jelas. Sebaiknya diberikan tulang yang besar hingga cabang-cabangnya sehingga kami bisa memetakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Wanda. Yang ketiga, kaitan dengan RCA. Untuk kasus pasien merasa tidak ada kenyamanan dalam proses pendaftaran dikarenakan antrian yang cukup panjang dan dengan cara berdiri dikarenakan fasilitas tempat duduk sangat terbatas. Terlebih dengan adanya pasien BPJS. Faktanya kekurangan tenaga kerja dan fasilitas tempat duduk yang kurang memadai sehingga menyebabkan pasien tidak nyaman. Untuk langkah pertama dan kedua, membentuk tim seperti petugas pendaftaran. Langkah ketiga, mengumpulkan data dan informasi observasi langsung di ruang pendaftaran, ruang tunggu, dokumentasi antrian pendaftaran, interview petugas pendaftaran. Langkah keempat, memetakan kronologi kejadian menggunakan form tabular timeline, kejadian antrian dalam pendaftaran pengobatan pasien, informasi tambahan belum digunakan SMS gateway, masalah pelayanan antrian yang terlalu banyak dan fasilitas ruang tunggu yang memadai. Staf yang terlibat yaitu petugas pendaftaran. Langkah 5, identifikasi CMP berupa pendeskripsian masalah yaitu pasien merasa tidak ada kenyamanan dalam proses pendaftaran dikarenakan antrian yang cukup panjang dengan cara berdiri, dikarenakan fasilitas tempat duduk sangat terbatas. Terlebih dengan adanya pasien BPJS, pendaftaran membutuhkan tenaga kerja yang banyak guna melayani pasien yang tidak mendaftar. Langkah ke-6, analisis informasi menggunakan 5 ways. Yang pertama, mengapa terjadi antrian pendaftaran? Karena belum menggunakan pendaftaran SMS gateway. Yang kedua, mengapa membutuhkan tambahan SDM? Karena juga dibutuhkan banyak user untuk mengurangi antrian. Yang ketiga, mengapa pendaftaran cukup menghabiskan waktu? Karena pengisian form juga dilakukan
pada loket pendaftaran dan menghabiskan cukup banyak waktu. Yang keempat, mengapa satu user digunakan satu komputer? Karena pengisian data harus dilakukan melalui form pada aplikasi. Yang kelima, mengapa kursi tunggu tidak cukup? Karena fasilitas kursi yang disediakan sedikit sedangkan pasien yang mengantri banyak. Langkah ketujuh, rekomendasi dan rencana tindakan. Merencanakan dan membuat target untuk mengurangi antrian pada loket pendaftaran dengan pasien melakukan pendaftaran dengan menggunakan SMS Gateway. Pasien juga bisa mengakses link jika ingin melakukan pendaftaran dimanapun berada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Misnia. Yang keempat, kesimpulan. Data yang diperoleh. Total jumlah pasien keseluruhan rumah sakit ada 4.302 pasien. Total jumlah pasien per hari rata-rata 1.200 pasien. Total jumlah pasien pendaftar online per hari ada 214 pasien. Jadi rata-rata antrian per hari diturunkan dari 15 sampai 20 Februari 2015 besar 17,88% karena masukkan